yang seperti suami saya. Mungkin seperti itu. Jadi ada sisi baik yang tidak didapatkan pada pria lain. Nah, itulah yang menjadi satu alasan pada akhirnya orang tersebut bertahan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa alasan istri selingkuh namun tetap hidup bersama. Nah, ini adalah hal yang memang mungkin terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Jadi artinya tetap ada aja sih wanita atau istri yang dia itu memang tidak begitu mencintai suaminya, atau banyak hal yang tidak didapat dari suaminya apa yang menjadi keinginannya. Terutama ini biasanya seputar hubungan seksual, ya, yang mungkin kurangnya kepuasan, sensasi, dan lain hal. Bisa juga karena memang pasangan atau suaminya terlalu tua, biasanya seperti itu, ya. Nah, ini kita akan bahas kenapa sih istri ini tetap bertahan. Nah, ini kita akan bahas itu, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Ada beberapa alasan di sini yang diungkapkan oleh seseorang, walaupun mungkin dia merasa bahwa kehidupannya sudah tidak nyaman lagi, ya. Namun di sini tentunya alasan itu adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang harus ditempuh dalam rangka menjaga keutuhan secara fisik kehidupan rumah tangganya. Kenapa saya katakan secara fisik? Karena secara batinnya mungkin di antara keduanya sudah tidak bahagia. Nah, alasan yang pertama adalah karena demi anak-anak. Ini tidak sedikit yang sering ya melakukan curahan hati dengan alasan seperti itu. Ini membela keutuhan anak-anak, karena jujur ketika memang seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena terjadinya perselingkuhan, apalagi anak tersebut sudah cukup usia, biasanya ini secara psikologis anak akan terganggu, ya. Ini alasan yang pertama adalah demi anak, ya. Apapun alasan Anda, tentunya Anda juga memiliki pendapat yang berbeda. Nah, tapi inilah sebagian pendapat dari seseorang yang memang selingkuh tapi tidak mau berpisah. Artinya selingkuh tapi tetap hidup serumah. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor ekonomi. Nah, ini jelas bahwa ekonomi mau tidak mau memang hal yang cukup menunjang untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun di sini mungkin banyak yang berkata ketika seseorang sedang cinta-cintanya dengan pasangan, biasanya mengatakan bahwa uang bukan segalanya. Tapi kenapa segalanya pakai uang? Ini juga harus kita mampu bahas, mampu jawab, dijawab oleh diri kita sendiri bahwa tidak munafik di sini ekonomi pun perlu, ya. Ini. Jadi dengan alasan ekonomi pada akhirnya mereka tetap bersatu. Walaupun mungkin secara batinnya memang sudah tidak ada kenyamanan atau bahkan kenyamanan berkurang. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena semata-mata jaga image atau jaim, ya. Ini adalah hal yang memang bisa jadi biasanya itu terjadi di orang-orang tertentu, rumah tangga tertentu yang memang dia takut keretakan di tengah kehidupan rumah tangganya ini diketahui publik atau umum. Nah, ini bisa jadi jaga image masuk dalam alasan tersebut, ya. Jadi menurut Anda bagaimana? Tapi memang ada yang seperti itu, ya. Lalu kemudian yang keempat, ada juga yang walaupun ketika seseorang melakukan perselingkuhan ini banyak hal yang menjadi pertimbangan, tapi pada akhirnya dia juga merasa bahwa mungkin ini adalah kesalahan saya. Nah, ini bisa terjadi pada suami,
bisa terjadi pada istri. Artinya ketika si istri selingkuh, kemudian si suami menyadari bahwa itu terjadi karena kesalahan suami, mungkin kurang bisa memberikan perhatian, kurang memberikan nafkah yang cukup, pada akhirnya mereka menyadari. Nah ini bisa jadi juga ini timbul dari perasaan istri sendiri yang betul-betul merasa dirinya bersalah. Ini bisa terjadi pada keduanya. Ya, ini tentunya dengan alasan yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama. Kata-kata yang sama dan juga mungkin bermakna sama. Lalu kemudian alasan yang kelima ini yang tidak bisa dibohongin adalah karena masih adanya rasa cinta di antara keduanya. Jadi banyak hal yang memang menjadi sebuah pertimbangan untuk lebih baik bertahan daripada berpisah, itu karena memang hadirnya rasa cinta di antara keduanya masih ada. Ya, ini memang ini menjadi alasan yang umum ketika seorang berselingkuh ini rata-rata memang sebagian besar masih mencintai pasangannya. Dengan dasar itulah makanya di masing-masing pihak biasanya takut ketahuan karena masih cinta. Ini. Nah, kalau dibalik, lalu bagaimana? Masih cinta kok selingkuh? Ini memang inilah kenyataan yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ini adalah bukan hal yang aneh. Ya, dia bertahan karena dia masih punya satu titik harapan, siapa tahu ke depannya kita atau pasangan kita ini sembuh, ya. Jadi dia masih tetap berharap siapa tahu ke depannya bisa berubah. Mungkin banyak ya orang yang memang memaafkan pasangannya ketika berselingkuh karena dia masih punya satu titik harapan, siapa tahu dengan kejadian itu ke depannya dia berubah. Ini juga masuk alasan ini. Lalu kemudian yang ketujuh, ini adalah karena adanya sisi yang tidak bisa terlupakan atau adanya satu sisi yang belum ia temukan pada pria lain. Ya mungkin seseorang ini sudah ketika berselingkuh sudah mungkin berulang atau sudah mungkin banyak orang yang terjadi yang terjadi sama dia. Namun setelah ia pikir-pikir, setelah ia pertimbangkan, ternyata orang-orang yang ia temui ini tentunya tidak ada yang seperti suami saya. Mungkin seperti itu. Jadi ada sisi baik yang tidak didapatkan pada pria lain. Nah, itulah yang menjadi satu alasan pada akhirnya orang tersebut bertahan untuk menjalin hubungan. Ya, namun apapun alasannya, ketika itu sudah terjadi, memang kenyamanan di tengah hidupan rumah tangga, keharmonisan di tengah hidupan rumah tangga ini sudah berkurang. Jadi intinya adalah apapun alasannya, ketika kita sudah masuk dalam ikatan tali pernikahan, jangan berselingkuh. Ini adalah hal yang paling tepat. Ya, sebetulnya setiap orang tentunya memiliki kesempatan untuk itu, tapi tergantung kita bagaimana menyikapi hal tersebut agar perselingkuhan di tengah rumah tangganya tidak terjadi. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gubis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.